Shalom, salam sadis, salam cuan. Oke, sebelum saya mulai, ini message dari saya, perhatian buat para hater, dilarang nonton channel saya ya. Sebaiknya keluar saja dari channel saya karena hari ini kalau Anda nonton channel saya, Anda akan terkena virus K15M1N alias Kismin, virus Kismin, ya. Jadi ini channel adalah channel pemuja beris, ini channel sesat, dan ini channel sampah. Jadi buat hater tidak cocok, silakan keluar, ya kan? Daripada nanti Anda kena virus K15M1N alias virus Kismin, akan terjadi simptom pikiran dan hati Anda penuh sampah dan akan tersesat dan rezeki Anda akan terus kismin. Jadi saya ingatkan untuk segera keluar dari channel ini buat para hater. Daripada hidup Anda munafik, Anda hate terus tapi nonton terus, ya kan? Alright, salam buat semuanya, buat Cuan Army. Lumayan kemarin Viro ya, dapatlah yang 10%, 12%, 15%, tapi Celo kurang begitu ini. Wah, BTC-nya merah, koreksi ya semalam. Nah, sedikit kurang inilah ya. Ya kadang gitulah rezeki, kalau lagi mau, lagi enggak dia stuck gitu ya. Jadi gini, saya bahas sedikit. Kemarin banyak yang salah kaprah lihat saya ngomong. Saya begini loh, coba kalian yang apa ya, jangan takut ya. Ini ada yang mungkin termasuk ada hater-hater nonton, wah kemarin kebakaran jenggot ya kan. Dia bilang channel nakut-nakutin ya kan. Itu yang udah kena mental dam bulan Mei, mungkin ketakutan dia kan. Yang otak mereka itu cetek gitu ya. Beda dengan yang Cuan Army, begitu saya sampaikan mereka udah oh ya makasih, oh makasih kok udah ingetin ya kan. Kita prepare gini tanpa ada rasa takut ya kan, istilah prepare ya. Yang takut itu wah denger keluar market ntar salah-salahin kita lagi ya kan. Itulah gobloknya yang udah kena mental ya kan. Nah buat Cuan Army begini, kemarin itu coba ada yang mungkin pendidikannya kurang. Mungkin di Indonesia, bahasa Indonesia banyak yang ini loh. Saya tidak bilang akan pasti terjadi. Ini analisa saya kemungkinan. Ya, saya bilang ada yang tanya gimana soal ini. Ya, saya bilang mungkin sebelum, kemungkinan sebelum Thanksgiving Day di Amerika mungkin udah mereka mulai buang. Ya, itu ada makna juga. Apa itu Thanksgiving? Thanksgiving itu istilahnya mereka mengucapkan terima kasih. Dulunya kalau mereka farmer itu setelah panen ya kan, udah dapat cuan, dapat hasil, terus mereka merayakan Thanksgiving ini gitu ya. Nah buat orang Amerika ini lebih penting daripada Christmas ya. Kalau kamu pernah hidup di Amerika, itu kalau Thanksgiving Day itu seperti lebaran, itu kota-kota sepi, nggak ada aktivitas. Kalau Christmas ya di New York pun dia itu rame, orang lihat hangout gitu. Tapi kalau Thanksgiving persis kayak lebaran. Mereka lebih ini ngumpul family, misalnya yang dari Virginia atau dari Louisiana kerja merantau di New York atau di California, mereka pulang kampung gitu, mudik gitu. Nah itu Thanksgiving gitu ya. Jadi itu jadi di Amerika itu Thanksgiving itu hampir sama kayak lebaran gitu sebenarnya ya. Jadi ada yang tanya gimana, saya bilang mungkin saat sebelum Thanksgiving atau itu mereka udah buang barang, udah mau TP juga gitu ya. Itu analisa, tapi semuanya kembali. Jadi jangan takut, jangan udah dengar takut gua harus keluar market. Santai coy. Saya bulan lalu saya juga bilang kita prepare exit, tapi tetap Cuan Army cuan kan, kita tetap main market yang mana. Cuma orang-orang baru aja yang udah ketakutan ini itu. Jadi tolong
di ini gitu ya. Kalau misalnya Anda masih kurang paham apa yang saya sampaikan, diputar berapa kali untuk dapat. Kalau nggak ngerti juga, tanyakan di komen. Biasanya kalau saya lihat pertanyaan penting, pasti saya jawab gitu ya. Terus jangan sebar-sebar, oh kata Om Rio tanggal 25 dam gitu. Bukan begitu caranya. Oke? Jadi itu analisa, namanya analisa, kita lihat perkembangan market itu ya wanti-wanti ada takut. Ngapain takut? Yang penting gua udah tahu strategi gua nggak sembarang masuk koin gitu, paham? Terus jangan hold banyak, terus kita scalping cuan udah TP, kan gitu. Nah, jadi paham ya. Terus gini, ada yang nanya berapa pertanyaan tadi. Ada, Om, kok apa Shiba banyak dari kemarin nanya mau masuk Shiba. Ada yang thanks udah kasih ini, rupanya jatuh-jatuh terus Shiba ya. Ada yang kemarin mau beli nggak jadi, untung. Wah, untung Om udah lihat akhirnya nggak jadi, makin drop. Kalau nggak rugi terus ya kan. Jadi gini, Om udah boleh masuk, jangan dulu ya. Kapan masuk saya nggak tahu. Kalian yang pantau sendiri. Saya cuma bisa kasih informasi dan kalian harus cek lagi. Saya udah baca, misal hari ini ya, untuk Shiba nih ya. Saya tadi baca salah satu situs investor.com itu ada dikatakan diulas kayaknya pullback kenceng ini karena ini Shiba ini seperti kalau orang bule katanya the hot potato game gitu ya. The hot potato game istilahnya dia pump ini siapa rezeki gitu. Yang awal rezeki gitu. Nah, nanti yang lagi hot, lagi panas itu nyangkut, itu kena banting habis kalian semua gitu ya. Nah, itu sekilas gitulah dia punya. Saya kurang ngerti juga, terlalu panjang bertele diulas, ya cuma singkat-singkat sia-sia ini ya kan, lebih kurang gitu. Jadi ini game, hati-hati. Jadi nanti banyak yang kena sangkut itu gitu. Itu diingatkan, itu dari investor.com kalau nggak salah. Saya pagi banyak sekali yang saya baca, kadang saya lupa situs apa gitu ya. Terus yang satu lagi kalau nggak salah Bloomberg ya, Bloomberg News bahas Shiba juga, dibilang kayaknya diincar siapa nih pausnya gitu ya. Kayaknya ada detektif yang selidiki siapa paus Shiba ini. Terus banyak cuan kayaknya mau di teks juga gitu. Nggak mungkin lu enak sekali harus tahu. Sekarang pemerintah juga mau ini target-target harus tahu. Lu cuan banyak, lu mainkan ini harus kena teks juga gitu. Ya, diincer juga identitasnya gitu. Ya, jadi kan sekarang kan Amerika ada peraturan baru juga. Udah banyak itu exchange harus pakai KYC itu ya. Know your customer. Jadi harus tahu customer identity, KYC itu ya. Jadi itu ada berita gitu, berarti kemungkinan Shiba masih akan turun saya rasa ya. Tapi kalian ini, saya sampaikan ini supaya jangan kalian cepet masuk, rugikan kayak kemarin saya udah kasih tahu kan. Nah, terselamatkan yang pengen lihat jatuh mau serok, nggak taunya semakin turun semakin dalam gitu kan nanti rugi gitu. Jadi Om kapan bisa, saya nggak tahu. Kalian ikuti berita, kalian pantau terus gitu ya. Tunggu dia nanti benar-benar udah mulai nggak gerak atau market yang lain nggak ini, baru kalian mau serok, baru serok bawa. Jangan buru-buru. Jadi intinya itu kalau kalian mau invest, nggak boleh FOMO, nggak boleh kayak ketinggalan kereta gitu. Sabar aja, kalau rezeki nggak bakal kemana gitu. Oke? Terus ada yang tanya, Om kok merah hari ini? Ya ada ini juga, hari ini Jumat, biasa Jumat ya, udah weekend lagi. Ada kalau nggak salah BTC option yang expire. Sekarang Jumat banyak yang BTC option. Ini lumayan agak gede juga, kayaknya 1 billion juga tuh. Jadi kita lihat aja gimana. Tapi biasanya kalau lihat-lihat kalau lagi kondisi ini sementara masih stable lah Bitcoin. Kalau kita lihat mungkin ya bentar aja, mungkin besok udah hijau lagi gua rasa gitu ya. Terus ada yang nanya juga koin-koin apa kemarin itu. Saya udah lupa juga. Jadi gini aja lah, saya singkat aja juga, nggak mau pusing. Ini kalian
ikuti berita. Selalu saya ingatkan buat kalian, apapun yang saya sampaikan jangan telan mentah-mentah. Kalian analisa, harus ada keputusan kalian sendiri. Saya hanya menyampaikan analisa saya, juga apa yang saya baca berita gitu. Jangan terus yang ngomong, oh seperti bakal terjadi. Bukan saya ngomong, kemarin saya bilang, oh si ini udah bahas, ada beberapa banyak yang bahas keras, jadi bukan harus terjadi. Kapan terjadi itu mereka ada dekade gitu. Jangan kalian pikir saat dibahas terus oh ini dalam waktu dekat, enggak begitu. Oke, yang bahas keras itu market kira-kira ini begini gini, efeknya nanti akan terjadi keras. Kapan? Nggak ada yang tahu pasti. Kira-kira dalam waktu dekat. Ada yang misalnya si ini kemarin saya kan ngomong si Raoul Pal itu. Raoul Pal itu orang bagus, hebat. Jadi kalau dia tanggal 3 kemarin videonya itu udah bahas, bukan saya bahas. Saya cuma kasih tahu si Raoul Pal udah bahas soal keras itu ya. Nah, dia udah mulai TP barang juga gitu ya. Siapa si Raoul Pal? Kalau kalian nggak tahu siapa Raoul Pal itu, saya kasih tahu. Ini orang banyak cuan. Dari tahun kemarin dia jual emasnya buat Bitcoin ya. Untung cuan di Bitcoin. Terus dia berapa bulan lalu dia udah bilang dia stok Ethereum. Ini Ethereum dimainkan betul. Ya dia paus juga. Cuma paus yang nggak sejahat George Soros. Saya tahu dia ini orang Goldman Sachs. Goldman Sachs ini, si Raoul Pal ini, cuma dia divisi Eropa dulu ya. Tapi dia spesial di makroekonomi, makro strategi. Lain dengan si Mike Saylor. Kalau Mike Saylor itu dia mikro, dia jagonya di mikroekonomi, mikro strategi. Kalau si Raoul Pal ini seperguruan sama George Soros. George Soros itu jago makro ya. Nah, si Raoul Pal ini juga jago makro. Jadi mereka udah wanti-wanti. Kapan terjadi? Ya bisa aja akhir tahun ini atau tahun depan. Begitu ulasannya. Bukan kalian denger terus takut, oh ini keras nih, gini. Bukan begitu. Oke? Kadang gue bingung loh nyampein sesuatu sama orang Indo tuh. Kadang ya kok kayak kita kok udah takut. Oh ini begini kata. Santai bro, denger kabar, olah kepala tenang gimana manage itu. Ya. Jangan begitu dengar kabar sedikit, wah jadi negatif. Oh, Om Rio ngefat US gitu, ya kan? Baca berita, gue cuma sampaikan apa orang ceritain gitu. Itu orang ali-ali gitu, ya. Udah saya sebutkan siapa namanya gitu. Oke, jadi be smart gitu. Alright, jadi untuk hari ini, mudah-mudahan ada rezeki lah ya. Ada rezeki, saya lihat koin ini kayaknya masih mau walaupun merah-merah, tapi BTC Dominance ini, tunggu. BTC Dominance agak turun ini. Di 42,9 ini ya. 42,9, coba kalian inilah. Saya lihat yang mau, ini Binance kayak agak menguat dikit, dia punya DEX kayaknya mau sedikit itu, si cake. Coba kalian masuk Pancake, satu. Ya, saya lihat Pancake mau. Terus ini, Crypto.com, Crow kayaknya pelan-pelan tapi pasti terus mau naik. Kalian coba masuk juga di Crow ya. Kayaknya dalam besok lusa masih mau itu. Kalau nggak salah tanggal 8 ya eventnya atau tanggal 9. Saya lupa juga. Dia tanggal 8 atau tanggal 9 ada event, berarti tetap masih mau juga. Terus yang mau serok Polkadot juga bisa. Misalnya lagi ada merah turun dikit, kalian mau serok lagi. Kayaknya Polkadot masih terus mau naik ini. Sampai sebelum eventnya itu tanggal 11 gitu ya. Itu terus satu lagi coba Kai Cardiacen, KAI itu ya, Cardiacen ya, itu kayaknya boleh juga dikit. Kalian pilihlah, dan siapa yang beruntung good luck ya kan. Itu aja. Jadi masih ingat ya, hari ini saya rekomend itu cake boleh, bisa saya lihat masih bisa naik cuan tipis, mungkin ke 20 dolaran mungkin bisa gua lihat ya. Sekarang ya nggak tahu, kalian lihat lah ya, kalian pilih sendiri. Kalian Dior juga ya, kalian lihat chartnya. Yang saya lihat berpotensi masih bisa naik satu cake, Crow itu ya, CRO. Terus Polkadot masih boleh kalian akumulasi kalau kalian pengen ini ya, kalau dia pas turun gini apa. Terus Cardiacen ya, KAI itu ya, kayaknya saya lihat masih mau juga itu. Oke, begitu aja hari ini yang saya sampaikan. Buat yang SIBA,
banyak penggemarnya, karena saya ingatkan kalian, karena saya tahu banyak yang pemain besar juga SIBA, tapi banyak juga anak-anak kecil modal tipis. Jangan sampai sangkut kalian, saya takut kalian sangkut udah modal kecil ya kan. Misal kemarin modal gopek ya kan, ya dapat cuana misalnya 5 kali, 10 kali, dapat lalu 10 kali misalnya 5 juta ya kan. Tiba-tiba nanti drop, sangkut, udah modal. Jadi ini aja, saya lebih agak mikir kalian, kalau yang nanya SIBA banyak kan pemain kecil, modal-modal kecil, saya harap jangan sampai sangkut. Sebaiknya sabar, jangan buru-buru mau serok SIBA, tunggu dia lebih ini lagi. Kalau memang udah di dasar, nanti lihat kira-kira memang udah dasar baru serok, nggak usah buru-buru ya. Karena saya lihat justru yang lagi di ini itu Floki loh. SIBA udah di tenggelam, ini Floki yang kemarin lebih di ini gitu. Kalau koin micin ya, meme koin gitu, justru Floki yang lagi ini katanya ya. Tapi ya itu sekedar berita yang bisa saya sampaikan. Good luck buat kalian. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.